Kompetisi KOFO Cup 2024 segera bergulir. Untuk memanaskan mesin tim-tim terbaik di Liga Voli Korea, sebelum bergulirnya V-League 2024-2025 putra maupun putri. Berbeda dari edisi sebelumnya, KOFO Cup 2024 menerapkan aturan International Transfer Consent, ITC. Berkat aturan ini, pemain-pemain baru seperti Yu Zhang, AI Peppers, atau Chen Xintong, IBK Altos, akan bisa langsung dimainkan oleh tim mereka dalam laga ini. Untuk sektor putra, KOFO Cup 2024 akan dilangsungkan pada 21 hingga 28 September. Sedangkan tim-tim dari sektor putri seperti Red Sparks, Hyundai Hillstatte, Pink Speeders, dan lainnya, akan bermain pada 29 September hingga 6 Oktober. Nama-nama besar di sektor putri seperti Giselle Silva, Moma Basoko, Megawati Hangestri, hingga Vanja Bukilic juga akan ambil bagian dalam event ini. Sebelum mengikuti KOFO Cup, Red Sparks sempat mengikuti turnamen pemanasan di Taichung Formosa Taipei Cup 2024, yang digelar pada awal September. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mencoba bertahap mengintegrasikan para pemain baru ke dalam tim. Tak hanya Vanja Bukilic, namun juga Pyo Sung-ju dan Park Hye-min. Di pertandingan terakhir Taichung Formosa Taipei Cup 2024, Megawati Hangestri sempat diturunkan Ko Hye-jin. Kehadiran Megawati melengkapi trio MVP antara dirinya, Bukilic, dan Pyo Sung-ju. Saat dimainkan bersama, ketiga pemain kerap bertukar peran sebagai outside hitter dan opposite hitter. Hasilnya memuaskan. Di partai puncak yang dilangsungkan Kamis 12 September, Megawati CS menang 3-1 atas Kanoa Lawless. Red Sparks akhirnya keluar sebagai juara pada turnamen tersebut setelah berhasil meraih 3 kemenangan dari 3 kali tanding. Melihat performa yang ditunjukkan trio MVP, Ko Hye-jin menaruh optimisme tinggi, baik pada ajang KOFO Cup maupun V-League. Ko Hye-jin diyakini akan menerapkan strategi yang sama dengan memainkan trio MVP secara bersamaan untuk mengunci kemenangan bagi timnya. Sementara itu Jung Ho-young dan Park Eun-jin akan menambah daya serang Red Sparks sebagai middle blocker. Tinggi badan kedua pemain tersebut sangat diperlukan saat melakukan serangan dengan quick attack mereka. Dan diperlukan juga saat melakukan pertahanan dengan blok rapat kedua pemain tersebut. Setter Yim Sheon belum tergantikan selalu menjadi pilihan utama setiap laga Red Spark. Dan diharapkan mendapatkan passing-passing bagus dari libero Nohran sebagai libero utama Red Spark. Saya pikir kami bisa bersaing untuk meraih gelar juara, sebutnya. Hyundai Hillstatte, juara bertahan Liga Voli Putri Korea, V-League, ini serius mempersiapkan tim untuk V-League 2024-2025 yang segera bergulir. Tak tanggung-tanggung, Hyundai Hillstatte menargetkan meraih treble pada musim ini. Di antaranya juara di KOFO Cup, Liga Reguler V-League, serta babak playoff yang merupakan lanjutan dari akhir musim reguler. Dipimpin oleh Kang Sung-hyung, tim ini mengandalkan kekuatan pemain bintang seperti Laetitia Moma Basoko, Wipawe Srithong, dan middle blocker legendaris Yang Hyo-jin. Hyundai Hillstatte menjadi juara musim reguler dan menyabet juara playoff dengan kekuatan ofensif luar biasa dari Moma Basoko dan Wipawe Srithong. Moma, yang dinobatkan sebagai MVP musim lalu, menjadi kunci utama dengan performa luar biasa. Ia mencetak 886 poin dan memiliki tingkat kesuksesan serangan sebesar 44,70%. Meski belum mencapai kondisi terbaiknya, Moma Basoko diproyeksikan akan berkontribusi besar. Selain Moma, perhatian juga tertuju pada Jeng Jiun, yang telah berkembang menjadi salah satu outside hitter terbaik di Korea. Eun Jiun diketahui telah menandatangani kontrak 1,65 miliar won selama 3 tahun di Hyundai Hillstatte. Ia dan Wipawe diharapkan dapat mendukung lini serang yang di musim lalu lebih banyak bertumpu pada Moma Basoko. Hyundai Hillstatte juga masih punya Yang Hyo-jin, yang pada musim lalu mencatatkan 775 poin dan tingkat kesuksesan serangan sebanyak 44,98%. Dengan kekuatan yang stabil dan tambahan pemain baru, Hyundai Hillstatte bakal menjadi tantangan berat Red Sparks dan tim-tim lain. Tim voli putri Incheon Hongkook Live Pink Speeders, yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong, kini tengah bersiap menghadapi musim kompetisi 2024 hingga 2025 dengan ambisi besar. Kim Yeon-kong, yang juga disebut-sebut sebagai idola Megawati Hangestri Pertiwi, bersama tim Pink Speeders, bertekad kuat untuk mengakhiri tren sebagai runner-up selama 3 musim terakhir di Liga Voli Korea.
Kim Yeon-kong yang telah menyatakan pensiun dari tim nasional Korea Selatan, bersama Pink Speeders harus puas menempati posisi runner-up selama 3 musim berturut-turut. Dengan perubahan signifikan dalam susunan pemain, pelatih Marcelo Abundanza mengambil langkah strategis dengan mendatangkan pemain baru di posisi kunci seperti setter, libero, middle blocker, dan opposite. Pemain lokal Lee Goyeon, yang sebelumnya memperkuat Gwangju Vipers, dipercaya mengisi posisi setter, sementara Shin Yeon-gyong, ex-Hwaseong IBK Altos, akan mengawal posisi libero. Selain itu, 2 pemain asing turut memperkuat tim Pink Speeders, Rui Lei Huang asal Cina di posisi middle blocker dan Tutku Burcu Yuzgen asal Turki sebagai opposite hitter. Dengan komposisi baru ini, Abundanza menargetkan peningkatan performa serangan, memanfaatkan stabilitas di lini setter dan libero untuk membangun skema permainan yang lebih dinamis. Di bawah kepemimpinannya, Pink Speeders siap mengubah gaya permainan mereka, termasuk dalam menghadapi rival abadi mereka, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. IBK Altos merupakan salah satu tim voli putri yang akan berpartisipasi di 2 ajang bergengsi ini. Para pemain baru dan legion asing juga menghiasi skuad IBK Altos untuk musim 2024-25 mendatang. Pada musim kemarin, tim besutan Kim Ho-chol tersebut kalah saing dari Red Sparks tatkala memperebutkan 1 tempat babak playoff. Menyongsong babak baru untuk musim ini, Hwaseong IBK Altos memperkuat susunan pemainnya, salah satunya mendatangkan Lee So-yang. Salah satunya ialah mantan kapten Red Sparks yakni Lee So-yang yang kini telah hijrah ke IBK Altos. Lee So-yang dikontrak dengan gaji fantastis yakni 8,1 miliar rupiah per tahun selama 3 musim. Maka akan menarik untuk menyaksikan duel antara Megawati Hangestri versus Lee So-yang, yang dulu kawan kini menjadi lawan. Pemain yang musim lalu menjadi kapten di Red Sparks itu diakini bisa memberikan warna baru di tim ini yang bertumpu kepada pemain muda. Dengan pengalaman yang dimiliki, Lee diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemain senior dan muda agar lebih kompak di lapangan. Lalu ada Lee Jo-ah, yang sebelumnya membela Pink Spider, kemudian 2 legion asing yakni Shin Tong-chen asal Cina dan juga Victoria Danchak asal Ukraina. IBK Altos juga akan menjadi lawan pertama yang akan dihadapi oleh Red Sparks di ajang KOFO Cup 2024. GS Chalters, tim voli putri Korea Selatan yang mempersiapkan para pemainnya untuk 2 ajang bergengsi baik KOFO Cup maupun V-League. Melansir dari Women Volley Box, sejumlah pemain juga telah diumumkan termasuk 2 legion asingnya. Giselle Silva, pemain berkebangsaan Kuba Azerbaijan, dan Stephanie Weiler dari Australia. Giselle Silva sendiri menjadi salah satu pemain yang paling diwaspadai dari GS Chalters. Bagaimana tidak, ia menjadi pemuncak dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan pada musim 2023-24 lalu. Silva mampu mengungguli Brittany Abercrombie, Moma Basoko, Yasmin Bedard Ghani, Vanja Bukilic, Megawati dan Kim Yeon-kong. Di sisi lain, Stephanie Weiler yang baru bergabung dengan GS Chalters menyatakan antusiasmenya menyambut Liga Voli Korea yang akan bergulir dalam hitungan pekan. Saya berlatih setiap hari dan mencoba menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dengan persiapan ini, saya yakin bisa berkontribusi lebih baik saat musim dimulai, sebutnya. Dengan adanya 2 pemain ini, GS Chalters diakini akan memberi perlawanan sengit menghadapi tim-tim kuat lainnya. Termasuk Red Sparks yang juga memiliki pemain top seperti Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Di antara seluruh tim, GS Chalters boleh jadi merupakan tim yang paling disorot karena adanya perombakan besar-besaran di tim Giselle Silva tersebut. Salah satu pemain yang disorot adalah Seo Chuon, middle blocker berusia 21 tahun yang baru saja bergabung dengan GS Chalters setelah ditransfer dari Vipers. Seo Chuon direkrut sebagai pemain kompensasi atas kepergian libero Han Da-hye ke Vipers. Seo Chuon dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan. Tinggi badannya 181 cm. Kepada media lokal Korea, Seo Chuon mengaku siap menghadapi tantangan baru di GS Chalters. Tim ini menginginkan saya, itulah mengapa saya merasa positif dan siap menunjukkan kemampuan saya, jikatanya. Menunjukkan formasi baru dengan segitiga penyerangan yang terdiri dari Nikolova, opposite hitter, Batista, opposite hitter, dan Kang Sophie, outside hitter. Duet middle blocker utama Bayuna dan Kim Se-bin, serta setter utama Lee Eun-jeng masih dipertahankan. Di posisi libero utama, Lim Myong-ok tetap diandalkan, dengan libero cadangan Moon Jae-won yang setia bersama tim sejak musim 2011 hingga 2012. Im Haipas tidak memperpanjang kontrak Vanja Bukilic, Serbia, dan memilih pemain asing baru, Merlin Nikolova, Bulgaria. Menurut pelatih Kim Jong-min, Nikolova memiliki postur atletis yang bagus, pergerakan yang lincah,
dan kecerdasan dalam bermain. Ia terkesan dengan servis kuat dan ritme serangan Nikolova yang mengesankan. Pemain baru Yuniska Robles Batista, Asian Quarter, dan Kang Sophie, outside hitter, diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dengan pola baru ini. Batista fleksibel dengan bola-bola pendek dan cepat, dan Sophie sudah terbiasa dengan sistem ini di tim sebelumnya. Namun, Nikolova mungkin akan sedikit kesulitan karena tingginya yang hanya 183 cm dan statusnya sebagai pemain kidal. Hal ini membutuhkan penyesuaian dari setter dalam memberikan umpan. Pelatih Kim Jo-min optimis dapat membangun formasi segitiga yang diinginkan dengan dua opposite speakernya. Memasuki musim baru, iPepper menunjukkan tekad untuk bangkit dengan merombak skuad musim lalu di bawah arahan pelatih kepala baru Chang So-yeon. Langkah berani Chang So-yeon terlihat pada perekrutan pemain baru. Ia melepas opposite Yasmin Bedard Ghani dari Amerika Serikat dan middle blocker Marjin Phillips dari Filipina. Sebagai gantinya, ia mendatangkan rookie middle blocker Im Jo-eun dari Korea Express High Pass dan veteran libero Han Da-hye dari GS Charter Seoul Kicks. Saya menyadari bahwa tinggi badan menjadi faktor penting dalam bola voli, terutama untuk pertahanan awal. Oleh karena itu, ia merekrut middle blocker Zhang Yu, Tiongkok, 197 cm, dari draft Asian Quarter 2024 dan opposite hitter Barbara Jabik, Kroasia, 191 cm, dari draft 2024. Strategi Chang So-yeon tidak hanya fokus pada speaker opposite. Ia juga ingin membangun variasi serangan dengan memanfaatkan pemain yang bisa bermain di ruang sempit. iPeppers memilih Oh Seon-hye, atlet muda kelahiran tahun 2006 yang tinggi badannya hanya 157 cm. Pemain yang berposisi sebagai libero itu kini menjadi pemain terpendek di V-League 2024-2025. Bahkan, menurut media lokal Korea, Oh Seon-hye lebih pendek dari pemain lainnya dalam sejarah KOFO. Meskipun demikian, kemampuan bertahan dan kecepatan geraknya membuatnya menarik perhatian pelatih dan para penggemar.